Mengenai jam belajar atau libur sekolah bagi sekolah dan madrasah selama bulan Ramadan yang awalnya mulai tanggal 24 ya, kita mulai lebih awal yaitu tanggal 21 Maret. Jadi tanggal 21 Maret itu sudah mulai libur sekolah dan madrasah, dan nanti masuk tanggal 9. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami baru saja menyelesaikan rapat tingkat menteri untuk membahas persiapan mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Detabek, kita terus bekerja keras membantu masyarakat dalam mulai tahap darurat, tanggap darurat, evakuasi, penyiapan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, termasuk pengungsian, dan juga di beberapa lokasi sudah mulai pemulihan. Kita terus lakukan, sambil terus kita juga melakukan evaluasi untuk mengurangi risiko bencana banjir di tahun-tahun ke depan. Nah, siang hari ini kami rapat koordinasi terkait dengan persiapan mudik Idul Fitri. Satu hal yang tadi pertama kita bicarakan adalah mengenai kalender mudik. Pertama, sudah diterbitkan surat edaran dari Kemenpan RB nomor 2 tahun 2025 bahwa flexible working arrangement itu telah ditetapkan mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 27 Maret 2025. Ini adalah flexible working arrangement bagi ASN. Oleh karena itu kemudian telah dilakukan juga ini revisi terhadap surat edaran bersama antara Mendikdasmen, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai jam belajar atau libur sekolah bagi sekolah dan madrasah selama bulan Ramadan yang awalnya mulai tanggal 24 ya, kita mulai lebih awal yaitu tanggal 21 Maret. Jadi tanggal 21 Maret itu sudah mulai libur sekolah dan madrasah, dan nanti masuk tanggal 9. Jadi liburnya tanggal 21 Maret sampai 8 April, masuk sekolah tanggal 9 April. Hal ini dengan rentang waktu yang lebih lebar kita harapkan untuk mengurangi risiko penumpukan jalur mudik maupun arus balik ya, arus mudik maupun arus balik bisa relatif bisa tidak menumpuk di waktu-waktu tertentu. Tadi kami juga melakukan pengecekan ulang terhadap pertama kesiapan armada laut, darat, udara, termasuk kereta api, termasuk juga mudik gratis. Jadi tahun ini kita akan melaunching, nanti yang lead adalah Kementerian Perhubungan untuk membuat platform terpadu mudik gratis Nusantara Hub. Jadi platform terpadu mudik gratis ini dimaksudkan agar ada distribusi yang merata dalam bis-bis untuk arus mudik. Jangan sampai nanti ada bis yang penuh padat tapi ada bis yang kosong. Oleh karena itu koordinasi konsolidasi data di antara provider yang bisa diakses oleh para pengguna mudik gratis bisa dijembatani dengan menggunakan platform terpadu mudik gratis ini. Selain itu juga kami tadi ngecek infrastruktur, kesiapan infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain, dan juga potensi-potensi bencana seperti longsor, banjir, kita sudah siagakan mulai dari kesiapan alat-alat berat sampai kemudian juga Basarnas, BNPB juga siaga di titik-titik itu, merujuk pada prediksi cuaca yang
diterbitkan oleh BMKG. Nah, kaitannya dengan itu juga kami tadi kaitannya dengan manajemen diskon tarif tol, penurunan harga tiket penerbangan domestik maupun perjalanan lain. Jadi kita atur juga bahwa nanti diskon akan diatur agar juga mengurangi penumpukan arus mudik dan arus balik di tanggal-tanggal tertentu sehingga mengurangi jam lah. Tadi kita bahas juga selain itu ada mengenai stok pangan, stabilitas stok pangan. Tadi Pak Kepala Badan Pangan Nasional sudah menyampaikan bahwa stok cukup berlimpah, inflasi rendah, dan juga tadi dari Kemenkes juga bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan juga melakukan pengecekan terhadap kesehatan dari para sopir yang untuk angkutan umum agar bisa diantisipasi tidak ada sopir yang punya risiko tinggi kaitannya dengan keselamatan para penumpang. Selain pemerintah pusat, juga peran pemerintah daerah, tadi Pak Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga digerakkan untuk perbaikan infrastruktur, sarana prasarana, jalan, jembatan, dan lain-lain, juga mendukung rest area, mendukung layanan untuk para pemudik. Itu juga sudah didorong oleh Pak Menteri Dalam Negeri kepada Pemda. Jadi kita harapkan mudik tahun ini akan insya Allah mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian bisa berjalan dengan lancar, nyaman dan aman ya, dan bisa memfasilitasi agar masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan aman, nyaman, bersilaturahmi dengan keluarga, termasuk juga tadi kita juga cek satu persatu mengenai kondisi objek pariwisata dan juga berbagai macam fasilitas yang mendukung kenyamanan masyarakat dalam liburan Idul Fitri ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan. Pak Mendagri, ada tambahan? Ya. Baik, dari pemerintah daerah kami sudah sampaikan melalui surat edaran maupun Zoom meeting yang saya laksanakan beberapa waktu yang lalu. Selain saya minta untuk segera memperbaiki jalan provinsi dan kabupaten yang rusak mungkin, yang berlubang, karena perlu waktu. Karena kalau terjadi kerusakan jalan provinsi dan kabupaten itu akan berimbas kepada lalu lintas secara nasional. Kemudian juga tadi rest area sudah disampaikan oleh Bapak Menko, dermaga dan pelabuhan. Saya juga minta karena ada yang memiliki kewenangan dari pemerintah daerah agar kapal-kapal jangan sampai overload yang berbahaya, kemudian siapkan pelampung sesuai standar operating procedure masing-masing. Juga bandara-bandara, karena bandara-bandara kecil itu ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah, terutama daerah timur, NTT, di Maluku, Maluku Utara, di Papua. Ini juga kita minta kepada seluruh kepala daerah untuk mengecek bandar-bandar tersebut agar siap gitu. Kemudian untuk kesiapan pangan, kami juga dapat menyampaikan setiap daerah meskipun relatif terkendali, harga-harga yang relatif terkendali, ada beberapa komoditas memang yang perlu atensi seperti cabai dan minyak goreng ya. Ini juga setiap daerah agar melakukan pengecekan dan langkah-langkah untuk kesiapan. Yang terakhir tadi adalah mengenai tempat pariwisata, sampaikan tadi, karena ada beberapa banyak daerah-daerah wisata yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti kebun binatang, kemudian tempat pantai misalnya, jangan sampai terjadi kecelakaan. Yang terakhir sekali, kesiapan juga dari daerah-daerah menghadapi masalah hidrometeorologi cuaca, karena pengalaman sudah ada, tapi kali ini kita menghadapi cuaca yang agak ekstrim ya. Jadi setiap daerah agar menyiapkan siaga-siaga untuk satuan-satuan yang terkait seperti BPBD, Badan Pengendalian Bencana Daerah,
kemudian Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Ini semua untuk disiagakan. Terima kasih.